Malam hari ini kita akan belajar, saudara, tentang otoritas keluarga. Kalau selama beberapa hari ini kita belajar tentang otoritas gereja, maka hari ini kita akan belajar tentang otoritas keluarga. Saudara, satu kebenaran yang luar biasa yang tertulis di banyak tempat dalam Alkitab. Sebelum Tuhan melawat negara, sebelum Tuhan melawat suatu negeri, sebelum Tuhan melawat suatu gereja, Alkitab itu menulis dengan jelas sekali, pasti dia akan melawat keluarga lebih dulu. Katakan amin. Ternyata sungguh keluarga itu adalah pusat dari seluruh rencana Tuhan. Seperti malam pertama kita belajar, di antara semua kitab suci agama-agama di dunia ini, maka kitab suci agama Kristen adalah satu-satunya kitab suci yang paling banyak berbicara tentang keluarga. Bahkan begitu dekatnya Tuhan dengan umatnya, sampai agama Kristen adalah satu-satunya agama di dunia ini yang menyatakan, yang disembah pencipta alam semesta itu menyatakan diri, dia suami kita, dan gereja adalah mempelai perempuannya. Bisa bayangkan hubungan sedekat itu? Hal itu menunjukkan betapa keluarga adalah harapan Tuhan yang terutama. Sempat kita lihat beberapa bukti itu dalam Alkitab, tapi secara sepintas kita akan coba melihat. Nah, kalau keluarga itu diberi otoritas sebesar otoritas gereja, saya mau katakan hal ini kepada saudara. Otoritas kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada sebuah keluarga itu sama besar dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada gereja. Matius 18 ayat 19-20 itu jelas kesamaan keluarga dengan gereja. Ketika dalam perikop itu Tuhan Yesus berbicara tentang gereja dan keluarga menjadi satu. Luar biasa. Maka pada akhirnya dia berkata pada 19 dan 20, di mana di dunia ini ada dua orang yang sepakat, yang sehati, minta apa saja itu dikabulkan. Saudara, Alkitab mengajarkan sejak peristiwa Kejadian pasal 2, di dunia ini tidak ada dua orang yang bisa sepakat kecuali suami istri. Saya ulangi lagi, kalau Matius 18 ayat 19 menyatakan itulah otoritas terbesar di dalam keluarga. Tuhan Yesus sendiri menjamin kalau di dunia ini ada dua orang yang sepakat, yang sehati. Nggak main-main jaminan itu, saudara. Kalau di dunia ini ada dua orang yang sepakat, yang sehati. Berani sekali Tuhan pencipta alam semesta memberi suatu tawaran yang begitu hebat. Apabila dua orang itu sepakat dan sehati, minta apa saja. Saya kagum dengan janji ayat itu, minta apa saja. Perhatikan. Papa pasti mengabulkannya. Sebagai seorang peneliti, saudara, saya meneliti ayat itu. Sampai saya kagum, Tuhan kenapa engkau tidak takut kalau dua orang itu menyalahgunakan kesempatan itu. Lalu minta yang enggak. Bisa pikir enggak itu, saudara? Tapi dia jawab tidak. Asal itu suami istri yang minta, itu jaminan. Perhatikan, asal yang minta itu suami istri, sepakat. Nah, di sini saudara kita menemukan ternyata sedikit sekali suami istri, walaupun itu suami istri Kristen, yang bisa sepakat suami istri. Ini masalah. Mari yang sudah menikah kita jujur. Berapa banyak perkara-perkara kecil bisa terjadi
Inilah otoritas di dalam keluarga. Saya teruskan dulu ayat yang ke-20. Lalu dia berjanji, di mana ada 2 orang atau 3. Urutannya perhatikan. Saya tidak ragu-ragu lagi. Dan gereja-gereja pun setuju tidak ragu-ragu lagi. Itulah kebenaran. Ketika ayat 19 dia bicara, di mana ada 2 orang di bumi itu sepakat. Itu jelas suami istri. Lalu ayat 20 dia bicara lagi tentang 2 orang yang sama. Saya percaya itu tetap suami istri. Lalu siapa orang ketiga? Anak-anak. Apabila ada 2 orang atau 3 berkumpul dalam namaku, aku hadir di antara mereka. Itulah otoritas gereja. Tetapi sesungguhnya ini rumah tangga. 2 orang pertama itu suami istri, orang ketiga itu anak-anak. Kalau keluarga demi keluarga itu berkumpul di dalam nama Yesus, dia hadir. Saudara bisa bayangkan? Nggak usah jauh-jauh. Kira-kira akan jadi berita besar enggak? Kalau tiba-tiba Gubernur Sumatera Utara itu nginep di salah satu toko di pasar sini. Coba jawab. Jadi berita besar enggak? Bukan tinggal, cuma bermalam saja Pak Gubernur di Gunung Sitoli sini. Bukan di Mes Pemda, bukan di Pendopo, tapi di rumah salah satu warga Gunung Sitoli di pasar lagi. Itu jadi berita besar. Bayangkan kalau pencipta alam semesta itu tinggal di tiap-tiap rumah keluarga Kristen, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saudara, itu luar biasa. Nah, setelah melihat ayat 19-20 dan kita setuju bahwa sebelum Tuhan hadir di suatu negeri, sebelum Tuhan hadir di suatu gereja, maka dia harus hadir di keluarga lebih dulu. Maka kebenaran Matius 18 bahwa keluarga dan gereja itu menyatu. Maka itu gereja tidak akan pernah mengalami lawatan Tuhan. Gereja tidak akan pernah mengalami kunjungan Tuhan apabila keluarga-keluarga yang jadi anggota gereja itu mengalami kunjungan Tuhan lebih dulu di rumah mereka. Coba hubungkan ini. Jadi kunjungan Tuhan seperti Matius 18 itu tadi, di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap keluarga Kristen, dari Senin sampai Sabtu. Coba renungkan. Kan kita di rumah keluarga ini. Lalu hari Minggu kita beribadah. Maka yang 6 hari Tuhan ada di rumah kita akan terbawa sampai ke ibadah hari Minggu. Bisa bayangkan kalau masing-masing keluarga hadir beribadah, membawa hadirat Tuhan dan membawa surga ke ibadah itu. Suasananya lain. Coba tangkap kebenaran ini, Ibu Bapak Saudara dikasih. Tapi masalahnya di sini. Tuhan tidak bisa hadir, hubungkan dengan firman semalam, apabila tutup pendamaian itu tidak betul. Lagi sekali, Tuhan tidak bisa hadir, ini firman kemarin malam, apabila tutup pendamaian itu tidak betul. Nah, ini persoalan.